Ya, Iya, jangan usik agama. Monitor. Ya, Ya, ini kok lagi puasa pada itu sih. udahlah, agamamu apa dulu tanya. Kok bisa begitu namamu? Langsung aja. Agamamu apa? Kami ajak Kristen menghargai Agamamu- bulan puasa. Oh, kok Kristen? Wah, Kristen itu yang menghabiskan takjil. Kalian ini Semalam aku dengar dulu, diam sebentar. Iya. Tadi malam ya, dengar dulu sebentar aku bicara. Kalian harus sopan dong. Sebentar, diam. Sebentar kau. Tadi Kalian malam suka jaga- aku lihat di Komal ada dua Komal Kristen. Diam kau dulu. Kau sama ceramah. Harusnya tunjukin Diam kau keteladanan dulu. Kristen. Dengar. Tadi malam aku dengar di Komal dua Kristen ya. Mereka mengatakan kami merasa terganggu Ramadan nih gitu. Cobalah, kan kurang ajar kan? Hah? Bangun subuh orang ribut-ribut, sahur orang lagi tidur deh. Kan kurang ajar itu. Hah? Iya, Mulut itu kalian kan memang nggak ada. mereka. Nanti takjil Itu kan kami habiskan mereka. duluan. Memang Itu kan mereka. Jangan sekarang aku tanya, oke baik. Oke, ntar aku tanya kau dulu ya. Kalau memang mereka di dalam satu Komal itu ada 9, kenapa yang lain tidak ada menasihatin? Justru ketawa dan mendukung. Mana? Kenapa nggak menasihatin? Nggak boleh kayak gitu. Seharusnya gitu tuh. Ketika ada yang bernarasi seperti itu, ini malah ketawa. Iya. Apakah itu dikarenakan oknum? Sekarang saya tanya ke kamu juga. Kurang mau terganggu kau rupanya. Demikian, Di saat sahur terganggu kau. kamu Woi. juga Hah? nuduh. Di mana? Artinya Sekarang apa? saya tanya Diam juga. kau. Artinya Yang apa? demikian, Siapa dendam yang tidak nuduh toleransi? juga. Siapa yang tidak toleransi? Hah? Terganggu. Yang terganggu itu kami. Siapa yang ngajarkan kalian ke gereja? Siapa yang ngajarkan ke gereja? Tiap minggu macet. Siapa? Ada nggak Yesus ngajarkan ke gereja? Tapi kami biarkan kalian toleransi kepala otak kalian tuh. Semalam aku dengar kayak gitu Komaloten. Ada di puasa gini. Orang lagi tidur enak-enak tidur, sahur ribut-ribut, bangun deh. Kan yang lainnya itu pun mendukung gitu. Iya katanya. Cobalah. Nggak ada otak. Kalau masalah toleransi sudah cukup toleransi mengangkat minoritas. 2 Komal semalam kayak itu, membahas itu mau Ramadan nih. Yang lain ketawa mendukung. Iya katanya. Iya, semuanya mendukung. Nggak ada menasihatin. Nggak boleh gitulah, kita kan toleransi. Seharusnya ada satu kata gitu loh. Nggak boleh gitu, ini kan hidup bertoleransi kan. Enggak, mendukung. Parah kali memang. Nanti digas kayak gini inilah kalian nih. Mencubit mau, dicubit balik nggak terima. Orang ajar. Mau penjajah kayak itulah. Kita kan nggak terima, ya merasa terganggu. Ini setahun sekali kita melaksanakan ibadah. Setahun sekali kita lakukan. Karena merasa itu kita bangun pagi, subuh kan sahur biasa kan. Sahur menjerit, orang itu terganggu, lagi enak tidur. Itu nggak terimanya. Ya kan gampang, pindah aja ke negara mayoritas Oten. Sana. Di sana itu malah dilarang tuh teriak-teriak tuh. Kami Islam tidak pernah menganggap kalian minoritas, nggak ada. Di negara Indonesia ini kami tidak pernah memandang mana minoritas, nggak ada. Cuman kalian yang sering mengakui diri kalian minoritas. Cobalah, kalian yang selalu menyampaikan kalian minoritas, kalian yang kebaperan kali. Kalau kami nggak pernah menganggap kalian minoritas, nggak ada, nggak pernah menganggap. Pikiran kami pun nggak tuh minoritas, sama semua negara ini semua sama, nggak ada minoritas, nggak ada. Enggak, mestinya dia minoritas harus tahu diri. Iya. Minoritas itu tahu diri lah kalian, tahu malu lah kalian, tahu diri lah, jangan belagu. Dan minoritas belagu lagi. Aneh ini, ono ini macam-macam protes. Minoritas gak tahu diri. Sudah cuci hidungnya karena setan kan menempel di situ selama semalam. Kaulah bila kebenaran si kampret. Aduh, kau ganti pula lagi nama-nama kau. Kemarin kau ganti kebenaran, akal. Nama-nama kau ini ditujukan kepada kau sendiri, bukan ke kami. Udah ada akal kau. Menuhankan manusia. Ada akal. Kau buat pula, tanya, akal itu untuk siapa? Untukmu, bukan untuk kami. Kebenaran itu untuk siapa? Untukmu. Udah ada akal kau. Menuhankan manusia. Yang sama kayak kita. Ya, manusia yang bernama Yesus yang punya kuasa, ya Blender. Yang di mana Yesus pernah mengajarkan kepada pengikutnya kalau dia punya kuasa? Kita bukan lihat
ajarannya. Nah, ini bahaya ini. Di mana Yesus pernah mengajarkan kepada pengikutnya kalau dia punya kuasa? Ayo. Oke, kita lihat perbuatan-perbuatannya Oh sebagai bukan, kamu harus berdalil. Jangan kau sembunyikan dalil. Dalilnya ada di dalam kitabmu. Yesus kan mengatakan seperti ini ya. Kepadaku Telah diberikan kuasa. Oke, saya kasih aplaus dulu. Ucapan itu kawan, itu ucapan ketika sudah terjadi penyaliban atau belum terjadi penyaliban? Mau sudah terjadi kek, mau belum Ah, terjadi. ini ada akalnya katanya. Pakai akal tapi tidak dipakai. Saya ulang. Ucapan yang muncul di Bible yang terlontar kepadaku telah diberi kuasa itu diucapkan kemudian sebelum penyaliban atau setelah penyaliban. Pada kita telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Itu setelah penyaliban atau sebelum penyaliban? Setelah penyaliban. Aplaus lagi. Hitung aplausnya ya. Aplaus lagi. Ketika sebelum terjadi penyaliban, apakah Yesus sudah pernah mengatakan segala firman telah dia sampaikan? Dia ucapkan atau tidak? Jawab. Ayo. Ya, ucapkan. Iya, ucapkan. Yesus mengatakan bahwa segala firman yang diberikan Tuhan untuk disampaikan kepada pengikutnya, semuanya telah disampaikan. Betul? Betul. Oke, pertanyaannya, ada tidak ucapan dari antara seluruh firman itu bahwa segala kuasa telah diberikan kepada Yesus? Ada enggak? Ada. Di mana? Sedangkan Anda sendiri mengatakan bahwa ucapan yang mengatakan bahwasanya kepadaku telah diberi kuasa itu nanti setelah tragedi penyaliban. Betul? Betul. Nah, berarti Yesus tidak pernah mengatakan bahwa segala firman segala kuasa telah diberikan kepadaku sebelum penyaliban, betul? Sebelum penyaliban dia Betul tidak kan? mengucapkan, tapi dia melakukan. Oh, enggak ada cerita itu, jangan kau tambah-tambahin. Nah, sedangkan Yesusnya berkata sebelum penyaliban, dengar, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Betul? Betul. Berarti yang berkata kepada aku telah diberi kuasa itu Yesus atau bukan? Yesus dong, masa yang lain sih? Sekarang Anda menjawab sendiri. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Ada enggak ucapan Yesus di antara segala firman itu yang mengatakan segala kuasa diberikan kepadaku? Ada enggak? Ada Itu enggak? kan ada di Matius, sebentar saya ambil ayatnya ya biar 28 itu ada. 28 nomor 18. Anda tahu. Bukan itu permasalahan. Oh iya dong. Sekarang permasalahannya, coba jangan berpura-pura Anda itu tidak punya akal. Nama akun Anda akal. Yesus sebelum tragedi penyaliban berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, di antara seluruh firman yang diberikan kepada Yesus, ada tidak firman yang berbunyi kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Ada enggak ucapan itu sebelum penyaliban? Sebelum penyaliban adalah, makanya Yesus menyampaikan. Di mana Yesus mengatakan itu sebelum penyaliban bahwa segala kuasa diberikan kepadaku? Di mana Yesus katakan itu? Melalui perbuatan-perbuatan ajaibnya Yesus. Alamak. Hei, Yesus melalui perbuatannya itu dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi jangan kau karang-karang.
Yohanes 5 nomor 37. Dengar. Yohanes 5 nomor 37. Nomor 36. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Jadi jangan kau tambah-tambahi, jangan kau tafsir bebas, jangan kau fitnah Yesus, gak bagus. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Dan ternyata di antara seluruh firman tidak ada yang berbunyi kepadaku telah diberi kuasa. Jadi yang berkata, kesalahan Anda saat ini apa? Menyamakan Isa yang lahir di abad ke-7 dengan Yesus yang di abad pertama, itu kesalahan tak Anda saat ada ini. hubungannya, tak ada hubungannya. Sekarang saya ulang lagi. Sekarang saya ulang lagi ya. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Sebelum penyaliban, apakah seluruh firman telah Yesus sampaikan kepada pengikutnya? Sebelum penyaliban? Sudah kan? Nah, sebelum penyaliban ada nggak ucapan Yesus kepadaku telah diberi kuasa? Melalui perbuatan-perbuatannya yang ada. Saya bukan, perbuatan itu kan tadi sudah kubilang samamu, perbuatan yang terjadi Yesus sendiri itu karena dia utusan, bukti bahwa dia utusan. Bukan itu. Ada nggak ucapan Yesus yang berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku? Ada nggak ucapan itu? Ya, contohnya apa? Dia mengatakan aku adalah Tuhan dari hari Sabat. Ya. Jadi yang membuat hari Sabat itu Astagfirullahalazim ya Allah ya. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Yang saya tanya kepadaku telah diberi kuasa, itu loh yang saya tanya. Jangan kau lari Ya, kemana-mana. Ada nggak ucapan itu? Ada nggak ucapan itu? Hei, ada nggak ucapan itu? Kan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ada tidak di antara segala firman perkataan yang berkata kepadaku telah diberi kuasa? Ada nggak? Dia Ada atau tidak ada? akan melalui perbuatannya yang ajaib, Bukan perbuatan, kawan. Ini firman. Segala firman yang engkau berikan, firman, bukan perbuatan, firman, perkataan. Ada nggak? Yesus itu nggak suka mengulang-ulang kata-katanya, makanya Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Astagfirullahalazim. Yesus berkata di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti harus firman yang datang dari Tuhannya yang ia sampaikan. Betul? Nah, ada nggak Yesus pernah mengatakan di antara seluruh firman itu bahwa kepadaku telah diberi kuasa? Ada nggak? Tidak ada. Nah, muncul pertanyaan, saya bantu Anda untuk jujur. Tidak ada, ya, tidak ada sama sekali. Nah, sekarang siapa yang pernah berkata kepadanya telah diberi kuasa? Sebelum penyaliban ada oknum yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Itu siapa? Jujur. Jujur. Jujurlah padaku walaupun itu pahit. Sebelum penyaliban ada sosok yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Itu siapa? Jawab. jangan mengatakan diri Anda itu. Jangan Sekali lagi saya tanya. Sekali lagi. Sebelum penyaliban ada sosok yang berkata kepadaku telah diberi kuasa, dan itu bukan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yesus malah mengatakan aku tidak berkuasa apapun dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Tetapi ada makhluk yang berbentuk roh yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Itu siapa, Cak Ayu? Jawab jujur, jangan malu. Jemaah, Itu siapa? bersihkan Itu siapa? dulu hidungnya. Setan Itu tidur siapa? tadi malam. Itu siapa? Itu Ya, siapa? sudah Itu siapa? cuci hidung 3 kali. Itu siapa? Di dalam Lukas 4 nomor 6 itu siapa? Jawab. Anda ngawur Anda. Ngawur katanya. Tengoklah teman-teman, ini data teman-teman. Nama akunnya akal, tapi tidak berfungsi.
Sayang kan? Sayang. Yesus sebelum penyaliban berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Dan di antara seluruh firman itu tidak ada satupun yang berkata kepadaku telah diberi kuasa. Namun di ufuk yang berbeda, ada iblis mengaku dengan mulutnya sendiri di dalam Lukas 4 nomor 6, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Itu siapa? 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 Itu siapa? Anda sedang Itu puasa siapa? tidak? Itu siapa? Susah? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tidak lain adalah iblis yang terkutuk. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Sekarang kita buktikan. Siapa yang berkata kepadaku telah diberi kuasa selain Yesus? Siapa? 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 Malu. Macet. Malu. Malu. Jadi yang berkata, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, tapi Kristus. Masih mau aku datang besok? Udahlah kawan, akui aja lah kawan. Karena iblislah yang menjatuhkan Adam dengan memerintahkan memakan semua yang diharamkan. Ayo. Oke, saya narasi Anda. Oke, kita baca ayat Anda kan tadi di mana iblis mengatakan kepadaku telah diberikan kuasa Ya. di surga dan di bumi. Oke, Gimana kira-kira? Lukas 4. Justru saya ngajarin kamu tadi. Jangan kau pura-pura di mana kira-kira. Jangan kau uji saya dengan Bible. Jangan kau uji saya. Lukas 4. Lukas 4 itu. Mau tahu nomornya? Nomor 6. Tak ajarin samamu. Ayo, siapa itu yang berkata? Iblis kan? Kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi, dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Kalau iblis berkehendak memberikan kuasa itu kepada orang yang masuk di dalam kubur, boleh tidak? Oke, saya jawab ya, saudara Juma. Boleh tidak Iblis ketika itu iblis penipu memberikan enggak? kuasa? Hah? Sebentar, Apa? iblis itu penipu enggak? Penipu, Iblis manusia itu penipu dibilang atau- Tuhan, itu pasti penipu. Maria melahirkan manusia dibilang Tuhan, itu penipu. Yang lahir di kota Daud manusia yang diurapi Tuhan dianggap Tuhan, itu penipu. Iblis itu penipu, udah pasti. Udah pasti. Ya, jangan kejang-kejang dulu, santai-santai. Kamu kan tanya samaku, itu penipu, itu iblis, itu iblis. Propasis itu mengelabui. Ya, terkait dengan Yesus diberitakan dengan cara menipu atau mengelabui atau maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita, itu iblis. Ya, apalagi Iblis mengaku diberikan kuasa, nipu dia enggak? Loh, nipu enggak kira-kira? iblis itu, kamu lihat, baca Kejadian 3 nomor 15. Mampus kau di sini. Diam. Iblis Kita menyatakan telah diberi kuasa, nipu enggak kira-kira? diam kawan, diam. Kejadian 3 Kejadian 3 nomor 15. Iblis diberi kuasa untuk melumpuhkan keturunan Hawa. Aku akan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan di sana? Elohim. Antar siapa? Antar iblis dan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kamu akan menghancurkan tumitnya. Berarti iblis diberi kuasa oleh siapa? Oleh siapa? Iblis diberi kuasa oleh siapa? Woi. Mengadakan permusuhan, Iya. bukan diberi Siapa kuasa. yang mengadakan? Siapa yang mengadakan permusuhan? Mengadakan Siapa yang mengadakan permusuhan? Kamu tadi sudah mengatakan. Siapa yang Elohim. mengadakan permusuhan? Siapa yang mengadakan permusuhan?
Elohim. Elohim. Berarti yang menciptakan permusuhan pertama kali siapa? Menciptakan permusuhan. Sebentar, saya Aku terangkan. akan mengadakan. Ya, sebentar. Santai aja cuma. Nggak ada yang perlu kita kejar di sini. Ya, kamu harus santai karena kau udah ke pojok. Masa kau yang harus ngamuk-ngamuk kemudian kau harus santai? Loh, kok Jangan kalian klaim-klaim, loh. Pertanyaan saya sederhana. Yang mengadakan, yang menciptakan permusuhan pertama kali itu siapa? Siapa, Dek? Hah? Siapa, Dek? Nama akunmu kalau kau nggak jawab ini kau ganti Cendol, jangan akal. Cendol. Yang mengadakan permusuhan antara iblis dengan keturunan Adam itu siapa? Siapa yang mengadakan? Mengadakan artinya menciptakan. Itu siapa yang mengadakan itu? Siapa? Oke, saya baca ya. Saya bacakan dulu. Macet. Oh, sebentar. Kita Macet internasional. 15 menjelaskan tentang permusuhan ini gini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Siapa yang mengadakan? Sebentar, antara keturunan. Siapa yang mengadakan? Antara keturunannya Siapa yang mengadakan permusuhan? Siapa yang mengadakan? Siapa yang mengadakan? Elohim menyatakan permusuhan ini sebagai konsekuensi dari dosa Adam dan Hawa. Jadi permusuhan ini digambarkan dengan pertempuran antara ular. Siapa yang mengadakan? Itu pertanyaan saya tuh. Kok dari tadi itu kemana-mana kau? Cendol. Jangan kemana-mana. Pertanyaannya jelas. Yang mengadakan permusuhan ini siapa? Jadi permusuhan ini merupakan nubuat tentang kemenangan akhir atas kejahatan. Maksudnya Gitu loh, kau ingin Juma. jual Yesus gitu? Yesus yang ingin kau sisipkan masuk ke situ? Hah? Jadi Pandai-pandaian kau ya. Keturunan Yesus di situ maksudnya apa? Lah keturunan Yesus keturunan. Akan dia lari Yesus. Kenapa larinya Yesus ke situ? Apa hubungannya Yesus di sana coba? Apa hubungannya? Karena begini. Makanya begini. Karena Kenapa sih Yesus tidak mempunyai benih dari laki-laki? Itu karena apa? Kenapa? Karena dia nubuat ini bahwa dia dari keturunan perempuan ini, nggak ada keturunan laki-lakinya. Oke. Sementara di Al-Quran, sekarang keturunan laki-laki bisa kamu jawab. Sekarang keturunan wanita yang dimaksud di sini. Kenapa kira-kira Isa tidak dilahirkan dari benih laki-laki? Kalau Sekarang- jawaban untuk Alkitab ada di sini. sekarang Karena Allah mengatakan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Sedangkan Sekarang- kamu coba ayo, jawab. Kenapa Sekarang Isa kejadian tidak dilahirkan dari seorang laki-laki, tidak dari benih Sekarang laki-laki? kejadian Kamu 3 tidak nomor bisa 5. jawab. Kamu hanya bisa lari-lari. Kamu tidak akan bisa jawab itu sampai kiamat kurang 5 menit. Kenapa Isa tidak dilahirkan dari benih laki-laki? Cendol Pak, cendol. Kejadian 3 nomor 15 ini, keturunan Lari yang terus. dimaksud di sini siapa? Yesus. Udah kau turun. Kau bikin makruh puasa saya. Saya tidak bisa berdiskusi dengan orang gila yang pura-pura waras. Kamu turun. Manusia cendol, kau turun. Kamu nggak bisa jawab saya. Kau turun cendol. Kau turun cendol, turun. Ganti nama kau, ganti nama kau, ganti Saya nama kau. minta kau turun cendol. Kau sisipkan udah sembahan turunkan kau karena kamu ini. tidak mampu. Bukan. Kau ditolong dengan kau turun. Karena kau sudah membuktikan dengan data akurat. Yesus tidak pernah mengatakan kepadaku diberi kuasa. Yang berkata kepadaku diberi kuasa itu adalah iblis. Kok tiba-tiba ada keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Loh, kapan-kapannya Yesus punya firman kayak begitu? Kok dia sakti mandraguna setelah keluar dari kubur? Hah? Itu siapa? Itu siapa yang keluar dari kubur berkata seperti itu? Yesus kah? Nggak mungkin. Karena Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman.
Ada nggak Yesus di antara segala firman itu berkata kepada aku telah diberi kuasa? Nggak ada. Berarti itu muncul dari ucapan orang yang keluar dari kubur. Dan itu bukan bagian dari firman yang Yesus ajarkan. Lalu siapa dia? Cek. Ternyata Lukas 4 nomor 6. Yang berkata di Lukas 4 nomor 6 beri kuasa itu iblis. Dan Yesus katakan dalam Yohanes 12 nomor 30, Yohanes 12 nomor 30, Yesus berkata, aku memang tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian sebab penguasa dunia ini telah datang. Ayo, siapa penguasa dunia? Kata Yesus, tidak lama lagi aku berkata-kata, aku harus pergi sebab penguasa dunia telah datang. Itu siapa penguasa dunia itu? Iblis. Iblis. Berarti yang mengaku tadi yang keluar dari kubur kepada aku telah diberi kuasa di dunia itu siapa? Iblis. Berarti yang berbicara pergilah ke seluruh dunia beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk itu siapa? Iblis. Jadi yang berkata jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku itu siapa? Iblis. Jadi orang yang makan babi mulutnya bau? Bau iblis. Sudahlah ya, saudara cendol, kalau Anda masih punya kesempatan untuk bertobatlah. Jadilah Kristen yang jujur. Ya, jangan menjadi pembohong, jangan menjadi penipu. Karena dengan pola Anda berdiskusi kayak tadi kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka saling tolong menolong di dalam mendurhakai Tuhan dan mereka tak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Apa yang kau praktekkan barusan itu adalah cara-cara menyesatkan manusia. Dengan Anda mengatakan bla 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 dan seterusnya, itu adalah membenarkan Al-Quran bahwa si kafir dengan si iblis adalah saudara yang saling menolong untuk menjerat manusia agar manusia ikut seperti mereka durhaka kepada Tuhan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berlindung kepada setan yang seperti itu, setan yang terkutuk kayak si cendol. Demikian teman-teman, silakan. Berarti itulah iblis yang mulai naik tadi nih ya. Iblis. Tapi kalau makan babi nggak mulutnya bukan kayak iblis, mulut tetap babi, tetap nggak berubah kayak babi tuh. Udah, akal kau ganti nama kau ya. Jadi dia cendol. Jangan kau pakai akal. Nama kau pun dituju untuk kau sendiri, nggak kau gunakan akal. Apa dia? Ya, Bang Mr. Dalung. Mr. Dalung. Dalung. Mr. Dalung. Mr. Dalung. Jadi teman-teman ya, umat Kristen ini kan kalau kita selalu diskusi kepada mereka, mereka selalu mengatakan, wah kami pasti masuk surga. Kami pasti masuk surga. Yang